Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Ketemu lagi nih ya dengan Bu Ika. Hari ini kita akan belajar tentang tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah, pembelajaran 1. Yuk kita belajar. Sebelum belajar, jangan lupa untuk kita berdoa lebih dulu. Baik anak-anak, kita mulai pembelajaran kita hari ini ya. Coba diamati dulu gambar berikut ini. Ini adalah sebuah keluarga kecil, yaitu keluarganya Siti. Siti memiliki kewajiban menjaga kesehatan tubuhnya. Ia selalu makan makanan yang sehat dan bergizi. Siti berpakaian bersih dan rapi. Ia juga tinggal di rumah yang nyaman. Ayah dan ibu menyayangi Siti. Siti berhak atas semua itu. Nah, sekarang kewajibannya adalah sesuatu yang harus dilakukan. Di dalam setiap kewajiban itu juga ada hak. Hak artinya sesuatu yang harus kita terima. Mari teman-teman dan adik-adik semuanya kita pelajari kewajiban dan hak di rumah. Ayo sekarang kita mengamati gambar. Amati gambar berikut ini. Buatlah pertanyaan tentang gambar. Nah, di dalam gambar ini ada ayah, Siti, dan ibunya di pekarangan rumah ya anak-anak. Dan mereka sedang apa ya kira-kira? Nah, contoh pertanyaannya. Mengapa ayah dan ibu begitu perhatian kepada Siti? Itu contoh pertama. Yang kedua, bagaimana ya kira-kira perasaan Siti? Bagaimana kalau kalian berada di posisinya Siti? Nomor 3, bagaimanakah jika orang tua Siti tidak memperhatikan kepadanya? Nah, beberapa ini adalah contoh untuk membuat kalimat pertanyaan. Kalian bisa menambahkan kalimat-kalimat pertanyaan kalian sendiri. Nah, sekarang ayo kita membaca bacaan di bawah ini. Kasih sayang di rumah. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Sebagai manusia, kita wajib saling mengasihi dan menyayangi. Menyayangi keluarga merupakan salah satu kewajiban kita. Di dalam setiap kewajiban selalu ada hak yang kita dapatkan. Kewajiban dan hak hendaklah dilaksanakan secara seimbang. Akan tetapi, masih ada orang yang tidak melaksanakan kewajibannya. Setiap orang harus melaksanakan kewajiban. Sebagai seorang anak, kamu harus menyayangi orang tuamu. Kamu juga harus berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Kamu harus mendoakan mereka setiap hari. Menyayangi orang tua, berterima kasih kepadanya, dan mendoakannya merupakan kewajiban setiap anak. Kamu harus bersyukur karena orang tuamu menyayangimu. Mereka juga selalu menjaga dan mendoakanmu. Jadi, setiap orang harus menjalankan kewajibannya. Laksanakanlah kewajibanmu, maka kamu akan menerima hakmu. Nah, anak-anak, dari cerita yang tadi Bu Ika bacakan, kalian bisa menggarisbawahi kalimat saran yang kamu temukan. Oke. Sekarang coba perhatikan bawah ini ya. Bacalah hak-hak yang didapat Siti pada tabel di bawah ini. Tuliskan saran yang seharusnya dilakukan Siti. Oke, hak Siti mendapat kasih sayang dari ayah ibu. Saran yang menunjukkan kewajiban, sayangilah ayah ibumu. 2. Hak Siti mendapat perawatan ayah ibu. Saran yang menunjukkan kewajiban, berterima kasihlah kepada kedua orang tua yang telah merawatmu. Nomor 3, hak Siti mendapat waktu bermain bersama ayah dan ibu. Saran yang menunjukkan kewajiban, manfaatkanlah waktu untuk bermain bersama ayah dan ibu. Selanjutnya nomor 4, hak Siti dapat bercerita kepada ayah ibu.
saran yang menunjukkan kewajiban, berceritalah dengan kata-kata yang sopan pada kedua orang tuamu. Selanjutnya nomor 5. Mendapat perhatian ayah ibu saat belajar. Saran yang menunjukkan kewajiban, belajarlah dengan tekun dan berusaha membanggakannya. Selanjutnya, terakhir, mendapat bantuan ayah ibu saat kesulitan. Saran yang menunjukkan kewajiban, mintalah bantuan kepada ayah dan ibu dengan tutur kata yang baik. Oke anak-anak, sekarang ayo kita berlatih ya. Siti mengamati kalender di rumahnya. Siti menghitung dalam 1 tahun ada 365 hari. Siti menggunakan banyak waktunya belajar di sekolah. Ketika libur, Siti belajar bersama kedua orang tuanya di rumah. Berapa hari Siti belajar di sekolah? Dan berapa hari Siti belajar bersama orang tuanya? Amati contoh kemungkinan berikut ini. Tulislah 5 kemungkinan lain di bawah contoh. Nah, jumlah hari belajar 365. Hari belajar di sekolah 250. Hari belajar di rumah 115. Itu contoh 1. Sekarang kita akan selanjutnya untuk contoh kedua. Contoh kedua, hari belajar di sekolah 220 ditambah hari belajar di rumah 145. Contoh yang ketiga, hari belajar di sekolah 265 ditambah hari belajar di rumah 100. Contoh kemungkinan keempat, hari belajar di sekolah 200 ditambah hari belajar di rumah 165. Oke, contoh yang terakhir, hari belajar di sekolah 240 ditambah hari belajar di rumah 125. Oke, sekarang ayo kita mencoba lagi anak-anak. Amati kembali cerita tentang hari belajar Siti. Tentukanlah jumlah hari belajar yang berbeda. Lalu tentukan banyak hari belajar Siti di sekolah dan di rumah. Nah, misal sekarang jumlah hari belajarnya ada 222. Hari belajar di sekolah nomor 1 200 ditambah hari belajar di rumah 22. Itu contoh lagi ya. Kita buat lagi. Coba nomor 2. Hari belajar di sekolah 195 ditambah hari belajar di rumah 27. Lanjut nomor 3. Hari belajar di sekolah 180 ditambah hari belajar di rumah 42. Oke, lanjut kita ke nomor 4. Hari belajar di sekolah 175 ditambah hari belajar di rumah 47. Selanjutnya yang terakhir nomor 5, hari belajar di sekolah 160 ditambah hari belajar di rumah 62. Oke anak, kamu tentu pasti sangat senang kalau mendapat perhatian dari orang tua. Kamu dapat menyampaikan rasa sayangmu dengan bernyanyi. Tahukah kamu lagu Jika Ibuku Tua Nanti karya Atta Mahmud? Nah, amati liriknya, cobalah nyanyikan sesuai dengan kreasimu. Yuk kita semua nyanyi bersama-sama. Beruban
kita bernyanyi bersama-sama tadi, kamu dapat berlatih bernyanyi bersama dengan temanmu. Nah, sekarang perhatikan ketentuan berikut yang wajib kamu ikuti. Duduk atau berdirilah dengan nyaman. Untuk yang pertama ya. Yang kedua, perhatikan lagu yang akan dinyanyikan. 3, bernyanyilah dengan suara lembut namun terdengar. 4, lakukan dengan kompak. Selanjutnya nomor 5, cobalah dengan suara lembut seperti berbisik, suara normal, dan keras. Mana yang lebih bagus menurutmu? Bernyanyi bisa membuat hatimu gembira kan? Kamu bisa bernyanyi sambil bertepuk tangan. Bernyanyi sambil bertepuk tangan bisa melatih konsentrasi, kekompakan, dan keakraban. Oke, sampai di sini video pembelajaran dari Bu Ika ya. Sampai ketemu lagi, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap belajar, dan tetap semangat. Sampai jumpa Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.